Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita banyak membaca informasi tentang korupsi, tentang nepotisme, dan tentang hal-hal yang terkait dengan penyimpangan anggaran, baik pencucian uang ataupun hukum-hukum yang lain, perampasan aset dan sebagainya. Tetapi tentu harus kita soroti sama-sama bahwa korupsi ini merupakan satu kondisi yang sebenarnya sudah dicontohkan dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Tentu bahasanya adalah tidak hanya sekedar memperkaya diri dengan materi, tetapi sesuai dengan ranah kerja masing-masing. Kalau misalnya kita sebagai pengajar atau guru, atau penyiar, atau sebagai orang-orang yang dinilai mempunyai peran andil di masyarakat, harusnya kita mengajarnya 1 jam, tapi kita mengajarnya 1,5 jam. Itu berarti kita telah menggunakan waktu yang tidak efektif. Dalam bahasa sekarang istilahnya kelebihan waktu. Misalnya kita harus mempergunakan dana 150.000, tetapi kita mempergunakan dananya 400.000. Berarti ada kelebihan bayar 250.000. Tentu hal ini memberikan gambaran bahwa korupsi itu sudah hanya terkait dengan materi saja, tetapi pada dasarnya saya katakan tidak. Guru yang harusnya mengajar 45 menit, tapi dia hanya mengajar 40 menit atau 35 menit. Itu juga adanya namanya korupsi waktu, karena ada waktu yang disia-siakan. Kecuali ada uzur, ada alasan yang menjadikan hal tersebut dikondisikan. Misalnya untuk jeda waktu, untuk relaksasi siswa, untuk memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mendengarkan sesuatu yang lain, atau ada atensi-atensi yang tidak bisa diwakilkan. Ini merupakan satu kondisi yang harus disikapi sama-sama. Kalau memang tujuannya adalah untuk bagaimana mengisi waktu, apakah itu juga disebut korupsi? Tujuannya untuk menghibur masyarakat, apakah itu juga korupsi? Kan tidak juga. Meskipun waktunya ada pengurangan. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin juga semakin miskin. Kenapa? Karena kepentingan-kepentingan yang ada adalah diberikan untuk sesuatu yang menurut kita tidak manfaat. Ada yang mencapai triliunan rupiah yang harusnya untuk membangun, tapi untuk memperkaya diri sendiri. Padahal harusnya mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu mesti berdampak. Itu karena 2 faktor yang sering saya sampaikan, faktor kesempatan dan faktor keinginan. Ketika kesempatan ada, tapi keinginan tidak ada, maka hal itu tidak akan terjadi. Keinginannya ada, tapi kesempatan tidak ada, ya tidak akan mungkin juga terjadi. Saya tidak akan mungkin korupsi miliaran, karena dalam hal ini saya tidak berkesempatan untuk mendapatkannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berupaya meminimalisir sebuah kondisi supaya kita tidak mencontoh sesuatu yang tidak manfaat. Korupsi atau memperkaya diri sendiri dengan materi lazimnya itu dilakukan oleh pemimpin yang memang
mereka mempunyai kekuasaan. Kalau kita pahami sama-sama bahwa ada tipe-tipe pemimpin yang ada dalam kehidupan kita. Pertama adalah tipe pemimpin yang liberal. Artinya pemimpin itu bebas untuk menentukan kapan harus mengambil, kapan harus membuang, kapan harus mencopot orang-orang yang tidak sepakat, kapan harus mutasi, kapan harus promosi, dan sebagainya. Tanpa bermusyawarah. Itu namanya tipe pemimpin yang liberal. Ada juga tipe pemimpin yang demokrat atau demokratis. Artinya pemimpin itu lebih mengedepankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Bukan musyawarah yang sudah dimufakatkan. Istilah ini mungkin agak berbeda dan mempunyai makna yang sangat luas. Kalau musyawarah untuk mencapai mufakat berarti dia musyawarah dulu, berdiskusi dulu, baru diketemukan sebuah keputusan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Tetapi kalau membahas atau bermufakat untuk bermusyawarah, itu berarti keputusan itu diambil dan tinggal memberikan kepada yang lain. Nah, monggo kita milih yang mana? Silakan saja. Karena hidup adalah pilihan. Liberal, demokratis, itu sesuatu juga pilihan. Tapi juga ada pemimpin yang otoriter, yang tangan besi. Harus ini, harus ini. Nah, kalau tidak ini tidak bisa dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita harus juga memahami ada tipe pemimpin yang seperti itu. Apakah salah? Ya tidak salah. Menurut kita yang suka dengan demokrasi, kita akan menyalahkan yang liberal. Mungkin yang liberal juga akan menyalahkan yang otoriter. Tapi yang otoriter juga merasa bahwa kalau memang yang dipimpin adalah orang-orang yang tidak mau kerja, yang tidak mampu kerja, dan tidak tahu job description atau fungsi tugasnya, maka diperlukan orang yang otoriter. Supaya apa? Supaya mereka memahami rule of the game-nya. Bagaimana proses kerjanya. Nah, kalau orang yang tidak tahu kerja diberikan pemimpin yang demokratis, ya mereka tidak akan tahu apa-apa. Jangankan bermusyawarah, wong cara kerjanya gimana aja mereka nggak ngerti, maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang otoriter. Yang kamu bekerja seperti ini, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, dan sebagainya. Kalau ketika ketemu dengan orang-orang yang bijak, maka ya kita ajak rembukan. Bagaimana ini baiknya? Maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang demokratis. Selanjutnya terserah kita, terserah panjenengan semua. Ingin memilih pemimpin yang tipe seperti apa, tetapi masing-masing punya konsekuensi, dan masing-masing punya tanggung jawab, dan masing-masing juga punya akibat dari apa yang dilakukan. Sehingga tentu kita harus menghargai satu dengan yang lain, dan kalau kita tidak sepakat, maka sampaikanlah dengan sesuatu yang hikmah. Sebagaimana korupsi, mari kita kondisikan seminimal mungkin dalam diri kita untuk tidak berkorupsi. Karena kalau sekali kita korupsi, maka yang lain juga akan berkorupsi. Maka ada istilah korupsi berjamaah. Sebenarnya istilah ini juga menyesatkan. Tetapi ya monggo saja kalau memang dipakai istilah ini. Karena memang juga fakta yang berbicara dan kita semua memahami akan hal itu. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung di channel ini, yang telah subscribe, like, komen, dan share. Semoga amal baik panjenengan semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, dan mohon doa restunya semoga channel ini tetap menyampaikan kebenaran dan semoga dijauhkan dari hal-hal yang batil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.